Ya, sore ini saya akan menyampaikan materi terkait produksi pangan lokal Indonesia yang halal dan thoyyib ya. Jadi nanti ini hanya sharing beberapa penelitian yang sudah saya terkait apa gelatin dan kolagen halal ya. Karena apa sampai sekarang itu Indonesia belum bisa memproduksi gelatin sendiri ya, masih impor dari luar. Ya, sebentar saya share screen. Ya, ini karena puasa, semoga nanti 1 jam bisa selesai ya, karena nanti terus persiapan buka puasa. Ya, ya. Jadi ini kalau yang ikut kuliah ini dari eh, Prodi S1 Gizi Kesehatan pasti sudah kenal saya ya. Tapi yang dari luar gizi karena ada mungkin hampir separuh itu dari luar gizi dan ini kuliahnya di host oleh Fakultas Farmasi. Ya mungkin kita perkenalan dulu ya. Nama saya Bu Lili ya. Saya dari Departemen Gizi Kesehatan. Kemudian kebetulan sekarang juga em, menjadi Kepala LPH UGM ya. LPH itu Lembaga Pemeriksa Halal di UGM yang ini baru beroperasi tahun ini. Jadi eh, baru apa ya, baru merintis lah. Yaitu sekilas perkenalan dari saya. Nah, mungkin ini mereview ya, mungkin juga sudah pernah diberikan di sesi sebelumnya. Kita melihat definisi halal dan thoyyib gitu ya. Nah, kalau halal dari aspek bahasa ini artinya diizinkan atau diperbolehkan. Kalau dari aspek istilah, ini halal ini merupakan makanan dan juga minuman ya. Di sini termasuk minuman dan mungkin yang lain juga ya ada obat, ada kosmetik gitu ya. Ini yang diperbolehkan dalam syariat Islam untuk dikonsumsi gitu ya. Sedangkan toyib ini dari aspek bahasa itu artinya lezat, suci, bisa juga baik. Sedangkan dari aspek istilah ini makanan itu diharapkan selain halal, makanan itu juga memberikan manfaat bagi kesehatan atau baik juga untuk kesehatan. Nah, ini yang dari prodi kesehatan ini mungkin penting ya istilah toyib ini artinya makanan yang kita makan itu harus memberikan manfaat kesehatan gitu. Jadi kalau dari sisi kesehatan ya termasuk pangan fungsional atau medicinal food gitu. Nah, kemudian makanan yang halal dan toyib ini segala macam makanan yang tidak mengandung unsur menjijikkan dan kotor begitu ya. Nah, ini kadang beberapa makanan itu apa namanya masih dipertanyakan halal haramnya karena mungkin apa ada unsur ini misalnya kayak belalang gitu ya. Belalang itu eh, kalau dari bahannya sih tidak masalah ya kan dia bukan binatang buas dan tidak hidup di dua dunia gitu. Tapi kalau dari aspek ini mungkin beberapa orang memandang belalang itu kotor atau menjijikkan. Nah, ini eh, harapannya itu bisa dihindari begitu ya. Jadi eh, makanan halal itu tidak dari zatnya saja tapi dari beberapa aspek. Mungkin pernah mendengar atau mungkin yang sering makan di mie gacoan gitu ya. Di mie gacoan itu kan nama mie-nya ada mie iblis, mie setan gitu ya. Itu ya sampai kapanpun tidak bisa dapat sertifikat halal kecuali namanya diganti gitu ya. Karena
nama itu juga pengaruh. Nama yang merujuk ke sesuatu yang di luar akidah atau yang menyimpang itu tidak diperbolehkan juga. Termasuk mungkin pernah mendengar ada soju yang halal. Ini kan soju itu identik dengan minuman keras ya. Kalau yang suka nonton drakor mesti tahu ya. Nah itu juga nggak boleh karena soju itu identik dengan minuman keras yang mengandung alkohol gitu. Jadi ada beberapa aturan terkait apakah makanan itu sudah bisa mendapat sertifikat halal atau tidak. Kemudian yang kedua, makanan yang halal dan toyib ini adalah semua jenis makanan yang tidak mendatangkan mudarat bagi kesehatan jasmani dan rohani. Jadi membuat jangan ada makanan yang membuat sakit begitu ya. Jadi ya seperti alkohol kan sebenarnya juga eh, kalau dikonsumsi eh, dalam jangka waktu yang lama, ini kan kita tahu beberapa penyakit tidak menular itu bisa disebabkan oleh konsumsi alkohol yang berlebih begitu. Kemudian yang ketiga ini termasuk semua jenis makanan yang tidak diharamkan di Al-Quran maupun hadis. Kemudian makanan yang toyib ini adalah makanan tadi yang memberikan manfaat kesehatan gitu ya, yang baik gitu ya. Artinya di sini dia aman ya, tidak menimbulkan keracunan kalau dimakan dan juga memiliki kandungan gizi dan juga bermanfaat untuk kesehatan. Nah, terkait hal ini kalau di ilmu pangan dan gizi itu ada yang namanya pangan fungsional ya. Jadi kalau kita makan itu tidak sekedar apa mengenyangkan, tapi memberikan manfaat yang lain. Nah, pangan ini sebenarnya memiliki tiga fungsi ya, fungsi primer, sekunder, tersier gitu ya. Kalau primer itu tadi yang dia kalau dimakan itu memberikan rasa kenyang gitu ya. Kemudian dia juga dapat memenuhi kebutuhan gizi ya. Misalnya karbohidrat, protein, lemak, dan sebagainya. Kemudian ada fungsi yang kedua, yaitu fungsi sekunder. Ini makanan yang dimakan itu memiliki eh, sifat sensoris yang bagus gitu ya. Jadi gini, kadang kan kalau kita makan yang penting kenyang gitu ya. Nah, itu berarti primer. Tapi kalau kita memilih makanan yang rasanya enak, kemudian mungkin memberikan apa namanya value yang lain gitu. Nah ini termasuk sekunder. Value yang lain tuh misalnya kita bisa makan di tempat yang enak begitu ya, suasananya enak gitu. Nah, fungsi yang ketiga adalah tersier. Ini yang tadi termasuk toyib tadi ya. Jadi di sini makanan memiliki fungsi untuk menjaga kesehatan, kemudian mengurangi risiko terjadinya suatu penyakit dan menjaga metabolisme tubuh. Nah, ini yang yang eh, kita sebut dengan pangan fungsional ya. Jadi dia memiliki manfaat kesehatan tertentu. Nah, pangan fungsional ini mungkin kita sering mendengar istilahnya bukan functional food ya, tapi mungkin pernah mendengar nutraceutical atau medicinal food gitu ya. Nah, atau mungkin ini kalau di Indonesia ada ini pangan untuk keperluan medis khusus gitu ya. Nah, ini mungkin intinya sama, tapi apa namanya ada sedikit perbedaan gitu ya. Kalau functional food itu sudah pasti bentuknya makanan. Kalau nutraceutical itu bisa makanan, bisa ekstrak dari bahan pangan. Ya, kalau nutraceutical itu kan gabungan dari nutrition and pharmaceutical. Jadi bisa juga ekstrak dari bahan pangan gitu. Misalnya
minyak ikan ya, minyak ikan yang diekstrak dari ikan, kan ikan itu bahan pangannya. Nah, di sana mengandung omega 3, omega 6. Nah, itu bisa termasuk nutraceutical. Nah, sebenarnya makanan fungsional ini eh, tujuannya lebih untuk ke preventif ya. Jadi untuk menjaga atau memperbaiki kesehatan. Jadi dikonsumsi oleh orang yang sehat. Kalau kita beda dengan obat ya, kalau di obat atau farmasetik itu kan untuk pengobatan orang dengan penyakit tertentu gitu ya. Nah, namun kadangkala pangan fungsional ini bisa juga dikonsumsi oleh orang yang sakit ya. Misalnya pangan yang dia bisa mencegah hiperkolesterolemia gitu ya. Ya, kalau pada orang yang sehat nggak apa-apa itu dikonsumsi sehari-hari nggak apa-apa. Tapi kalau pada orang yang sakit tetap selain obat itu, selain pangan itu, selain pangan fungsional gitu, si orang tadi tetap harus minum obat yang diresepkan dokter ya. Jadi pangan itu fungsinya sebagai kooterapi atau terapi pendamping gitu ya. Karena memang pangan fungsional itu lebih ditujukan untuk pencegahan. Nah ini terkait definisi pangan fungsional ya. Jadi pangan fungsional itu pangan yang ditujukan untuk dikonsumsi sebagai bagian dari diet normal dan mengandung komponen aktif yang berpotensi meningkatkan kesehatan atau mengurangi resiko terhadap penyakit. Ya. Jadi kata kuncinya di sini dia bagian dari diet normal. Artinya gini, misalnya ada pangan gitu ya, yang dia mengandung senyawa fungsional. Tapi kita makannya harus sekali makan harus 1 kilo gitu. Nah itu kan tidak masuk akal ya. Kalau diet normal itu misalnya kita makan buah semangka itu satu kali makan 100 sampai 200 gram. Nah ini kan masuk diet normal gitu ya. Jadi dikonsumsi dalam jumlah yang selazimnya gitu. Nah, kemudian pangan fungsional memberikan gizi esensial di luar jumlah yang dibutuhkan untuk pemeliharaan normal, tumbuh kembang, dan atau komponen bioaktif yang memberikan manfaat kesehatan atau efek fisiologis yang diinginkan. Nah, ini kalau yang mahasiswa gizi pasti tahu AKG ya, angka kecukupan gizi. Nah, contohnya AKG untuk vitamin C, ini kan sehari 90, ya 60 sampai 90 miligram ya, tergantung usia, jenis kelamin begitu ya. Jadi kalau ada pangan yang kandungan vitamin C-nya hanya sampai 90, maka kan dia hanya terpakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, untuk pemeliharaan normal. Jadi itu tidak bisa disebut pangan fungsional. Tapi ketika jumlahnya di atas itu, ya, misalnya kan ada yang 500 miligram atau ada yang 1000 miligram. Nah itu sisanya itu bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain, misalnya untuk meningkatkan imunitas atau untuk membantu penyerapan eh, me- vitamin C itu kan membantu penyerapan zat besi ya. Nah itu bisa gitu. Jadi apa di luar kebutuhan zat gizi normal gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri definisi pangan fungsional menurut eh, Badan POM itu pernah didefinisikan ya di tahun 2011, tapi sekarang sudah nggak ada. Nah, menurut BPOM ini pangan fungsional adalah pangan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen pangan yang berdasarkan kajian ilmiah
mempunyai fungsi fisiologis tertentu di luar fungsi dasarnya. Nah, ini inline dengan definisi sebelumnya ya. Jadi di luar fungsi dasarnya, terbukti tidak membahayakan dan bermanfaat bagi kesehatan. Ya, ini definisi oleh Badan POM. Namun definisi ini sudah berubah ya. Jadi di Perka BPOM yang terbaru, ini yang saya cantumkan 2016, tapi yang terbaru ada di 2022, tapi isinya hampir sama lah. Jadi di Perka yang terbaru itu pangan fungsional sudah tidak ada, tapi diganti pangan olahan begitu ya. Nah, pangan olahan ini dapat mencantumkan klaim kalau memenuhi kriteria yang dipersyaratkan ya. Nah, klaimnya apa saja? Ada klaim gizi, misalnya klaim gizi itu mengandung vitamin atau mengandung zat besi atau mengandung serat atau tinggi serat. Nah, ini harus memenuhi syaratnya begitu ya. Dan sedangkan klaim sendiri adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan, atau secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik atau sifat tertentu suatu pangan yang berkenaan dengan asal-usul, kandungan gizi, sifat, produksi, pengolahan, komposisi, atau faktor mutu yang lain. Nah, ini definisi klaim. Yaitu sekilas terkait apa ya, toyib itu berhubungan dengan pangan yang memberikan manfaat kesehatan tertentu gitu ya, yang baik dan memberikan manfaat kesehatan. Nah, selanjutnya saya mungkin lebih ke cerita ya. Pengalaman penelitian mencari bahan baku yang halal gitu ya. Jadi ada dua riset yang saya lakukan. Yang pertama terkait produksi gelatin halal dari berbagai sumber lokal gitu ya. Nah, gelatin ini kan sebagian besar, mungkin 99% itu kan ya, impor ini kan mungkin itu karena itu lebih ekonomis. Jadi ini kita mencoba meneliti apakah dari bahan atau sumber lain itu bisa diproduksi gelatinnya. Kemudian topik yang berikutnya pengembangan produk pangan fungsional berbasis gelatin dan kolagen. Ini harapannya bisa mengembangkan pangan fungsional yang toyib tadi ya, yang baik untuk kesehatan. Nah, ini produksi gelatin halal dari berbagai sumber lokal. Ini tim penelitinya ada saya, kemudian Prof. Abdul Rohman dari farmasi, Prof. Yuni dari peternakan, dan Prof. Yudi dari FTP. Nah, apa itu gelatin dan kolagen ya? Gelatin ini merupakan biopolimer protein yang diperoleh dari hidrolisis protein kolagen dari kulit ya. Jadi bisa dari kulit, dari tulang atau jaringan ikat hewan gitu ya. Bisa ini hewan yang bisa diekstrak gelatinnya itu ya. Sapi, babi, kuda, ayam, ikan ya. Kalau yang suka makan ceker gitu ya, ceker ayam, nah itu gelatinnya tinggi itu ya. Jadi ada beberapa sumber yang kandungan gelatinnya tinggi gitu.
Nah, untuk gelatin komersial ini yang dipasarkan di pasaran gitu ya, yang dipakai industri, ini biasanya diproduksi dari kulit dan tulang, bisa sapi, babi, dan juga ikan gitu ya. Nah, kalau pakai ikan aman ya, karena eh, ikan kan termasuk bahan yang halal ya. Dan saya lihat beberapa produk kolagen ya, akan ada tuh minuman kolagen gitu ya. Itu rata-rata dari ikan ya, kolagen yang digunakan. Karena lebih terjamin kehalalannya ya. Tapi kalau dilihat dari produksinya di luar negeri, memang yang paling banyak itu dari bahan babi gitu ya. Nah, ini latar belakang penelitian. Ya. Penelitian saya ini dari tahun 2014 sebenarnya ya. Tapi lanjut sampai terakhir kapan ya? Mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Saya masih meneliti gelatin. Nah, ini impor gelatin di Indonesia itu setiap tahun ada 300 ton ya. Nah, 100% gelatin yang digunakan di Indonesia berasal dari impor gitu ya. Ya tadi saya bilang 99%, mungkin yang 1% hanya untuk keperluan riset gitu ya. Dan uh, ada satu industri yang dia bisa memproduksi tapi skalanya masih kecil ya. Jadi mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan industri ya. Hmm. Nah, ini kehalalan gelatin impor ini masih dipertanyakan ya, karena tadi sebagian besar gelatin itu diproduksi dari bahan baku babi gitu ya. Sementara potensi bahan baku lokal ini cukup bagus ya, ada kulit sapi, kulit kambing, kerbau, ikan, bahkan tulang pun bisa ya, dari eh, tulang sapi, tulang kambing. Teorinya bisa ya, tapi prakteknya setelah saya meneliti itu ternyata ya agak susah. Karena kalau di Indonesia itu saingan dengan pangan ya, maksudnya gini, di Indonesia itu kan kalau kulit ya, kita kenal ada eh, kerupuk rambak yang itu dari kulit ya. Terus ada krecek yang kalau suka makan gudeg ya, atau sambal goreng, itu kan ada krecek, ya itu dari kulit. Artinya eh, apa kulitnya itu sudah dipakai untuk bahan pangan yang lain gitu ya. Terus kalau tulang, nah orang kita itu kan makan sampai ke tulang-tulangnya ya. Misalnya eh, ada kalau di mana di Solo itu ada tengkleng ya. Jadi tulang kambing gitu. Terus kalau di dekat UGM tuh di dekat Panti Rapih itu ada eh, sop kaki kambing ya kalau nggak salah. Ya, sop kaki kambing ya. Ya itu isinya juga tulang juga. Terus apa lagi ya? Hmm, mungkin ada yang makan itu eh, bakso apa iga gajah gitu ya. Itu gajah itu hanya nama gitu ya. Tapi itu isinya tulang-tulang gitu yang nanti kita makan sampai ke sumsumnya gitu ya. Nah, artinya eh, ada rebutan bahan baku nih. Bahan bakunya sebenarnya kalau di luar negeri mungkin nggak begitu terpakai begitu ya. Jadi bisa dipakai untuk ekstraksi gelatin. Tapi di Indonesia itu eh, sampai jadi makanan gitu ya. Jadi ini tantangannya ada di eh, apa sustainability dari bahan bakunya. Nah ini kalau kita lihat ya eh, apa babi ini bisa digunakan macam-macam ya. Mungkin ini yang saya teliti kan lebih banyak ke arah gelatin sama kolagen ya. Nah,
Ini gelatin itu bisa dimanfaatkan untuk es krim, untuk marshmallow gitu ya, untuk yogurt, soft candy, jelly ya. Dan ini bahan cangkang kapsul ya. Nah, ini yang untuk yang dari farmasi mungkin penting ya untuk melihat apakah cangkang kapsul yang dipakai itu halal atau tidak. Gitu. Kan banyak yang jual selongsong atau cangkang kapsul di apotek gitu ya. Misalnya nanti obatnya dibikin puyer atau dibikin digerus gitu ya, dihancurkan terus nanti dimasukin ke kapsul. Ini kan ada. Nah, kapsulnya itu halal atau tidak gitu. Nah, untuk tahun 2024 tahun ini itu yang wajib halal baru sebatas makanan ya. Kalau obat, kosmetik itu nanti nyusul. Ya, terus kolagen ini bisa juga dipakai untuk eh, apa selongsong sosis ya, yang untuk membungkus sosis itu bisa pakai kolagen. Dari jadi banyak sekali produk pangan dan farmasetik yang menggunakan gelatin dan juga kolagen. Nah, di luar itu ada isu lain, misalnya eh, cat itu kuas cat ya, kuasnya. Kan kalau kita masak, misalnya kayak ini mau lebaran bikin nastar atau kastengel, itu kan suka diolesin kuning telur ya. Nah, kuasnya itu dari apa? Ada yang isunya ad- eh, dari bulu babi begitu ya. Berarti ini nanti makanan yang diproduksi jadi tidak halal gitu. Ya, terus usus usus babi itu juga bisa dipakai untuk apa namanya em, untuk selongsong atau casing ya, sosis gitu ya. Kalau pankreas babi itu isunya untuk insulin ya, mungkin ini yang menderita DM gitu ya, yang harus suntik insulin dan banyak sekali. Nah, ini ada juga satu ini dari tulang ya. Eh, jadi eh, tulang babi ini bisa digunakan sebagai bahan karbon aktif ya. Nah, karbon aktif ini digunakan dalam industri eh, pemurnian minyak dan juga air ya. Sehingga apa namanya? Kalau kita mau mengaudit air minum dalam kemasan gitu ya, AMDK, itu kalau kita pikir kan, oh ini cuma air gitu kan. Kenapa kok harus disertifikasi halal gitu ya? Nah, ternyata pada proses pengolahan air menjadi AMDK itu ada satu tahap penyaringan gitu ya. Nah, penyaringan itu bisa di situ menggunakan karbon aktif ya. Dan perlu dideteksi lebih lanjut karbon aktifnya itu dari apa bahannya. Ini ada satu industri di Jogja yang dia sampai menganalisakan karbon aktifnya itu dianalisa apakah dia terbuat dari babi atau bukan, itu dilihat DNA-nya ya, pakai PCR. Itu ada yang sampai seperti itu, artinya dia benar-benar menjamin bahwa air yang dihasilkan tuh bebas dari bahan yang tidak halal. Nah, ini cerita penelitiannya ya. Jadi penelitiannya itu dari kulit sapi, kambing, kerbau, dan ikan. Ini harapannya menjadi akan diproduksi gelatin yang halal gitu. Ini mulai dari isolasi, produksi, kemudian mempelajari sifatnya ya. Kan gelatin itu nanti kan membentuk gel ya. Kekuatan gelnya itu seberapa itu dianalisa. Kemudian mengaplikasikan gelatin yang terpilih ya dari beberapa sumber ini di produk pangan dan juga farmasetik gitu ya. Kemudian ini pangan dan cangkang kapsul yang dihasilkan itu dipelajari karakteristik atau sifat produknya. Setelah itu dilakukan scale up dan pengujian efikasi pada
subjek manusia. Jadi ini urutannya tadi, pertama kita melakukan ekstraksi gelatin dari sumber kulit hewan lokal, kemudian nanti gelatin dari kulit hewan lokal yang terpilih akan diformulasi menjadi produk makanan atau farmasetik, kemudian dilakukan pengujian karakteristik fisikokimiawi dan sensoris. Ya, ini metodenya ya, tapi mungkin tidak perlu saya sampaikan ya. Jadi mungkin kesimpulannya dari sini ya. Jadi dari penelitian yang dilakukan ini yang pertama dari bahan kulit sapi, kambing, dan juga kerbau ini menghasilkan rendemen gelatin sekitar 11% ya. Artinya misalnya kita punya bahan 1 kilo kulit gitu ya. Ini nanti hasilnya sekitar 113 gram gelatin gitu ya. Atau kalau dari 100 gram ya jadinya 11,3 gram gitu. Ya ini lumayan sih rendemennya memang rata-rata segitu gitu. Kemudian gelatin yang diekstrak dari kulit sapi mempunyai karakteristik yang serupa dengan gelatin sapi yang komersial. Jadi kita pembandingnya itu menggunakan gelatin yang diimpor dari New Zealand ya kalau nggak salah. Mereknya Jelita kalau nggak salah. Ya itu pembandingnya sama-sama dari bahan baku sapi gitu. Kemudian kesimpulan yang ketiga, gelatin dari sumber kulit yang lain dapat dikembangkan lebih lanjut. Namun demikian ketersediaan bahan bakunya lebih sulit dibanding kulit sapi gitu ya. Ya yang kulit kambing, kulit kerbau, kulit ikan itu akan lebih sulit penyediaan bahan bakunya. Kemudian produk turunan gelatin berupa permen jelly yang difortifikasi multivitamin mineral dapat diterima oleh konsumen anak-anak balita. Nah ini penelitian saya lebih fokus ke yang keempat gitu ya, dan juga kelima. Kalau yang 1 sampai 3 itu kemarin dikerjakan mahasiswanya Pak Yuni gitu ya, yang dari peternakan. Kalau saya lebih ke mengembangkan produk turunannya ya. Jadi ini dibuat permen jelly yang ditambah multivitamin dan mineral. Nah ini ternyata dapat diterima oleh anak balita gitu ya. Waktu itu kita pakai PAUD. Kemudian kepatuhan konsumsi permen jelly multivitamin mineral tidak berbeda signifikan dengan taburia. Nah ini taburia ini kan merupakan suplemen yang merupakan program pemerintah ya untuk mengurangi defisiensi zat gizi mikro. Nah, si taburia ini ditambahkan ke dalam permen jelly. Nah, kalau taburia itu kan ditabur di makanan. Jadi kalau makanannya tidak habis, nanti si taburia itu tidak termakan semua. Beda kalau dia dibentuk jadi permen ya. Anak-anak kan juga suka permen. Nah, ini bisa dihabiskan oleh anak-anak. Nah, selanjutnya pengembangan produk pangan fungsional berbasis gelatin dan juga kolagen. Nah, ini tadi yang apa yang saya ceritakan ini yang permen jelly ya seperti ini. Nah, gelatin dan kolagen ini bisa digunakan untuk permen, bisa soft candy ya, soft candy mungkin seperti ini ya. Kalau yang pernah makan permen sugus ya, nggak tahu sekarang masih ada nggak ya permen sugus gitu ya. Atau apa itu? Saya kok lupa namanya. Eh, ada ya bentuknya masih permen lunak gitu ya.
Ini soft candy. Terus bisa juga untuk permen jelly ya. Kalau di kita mungkin yang terkenal Yupi ya. Kalau di luar Haribo gitu ya, merek Haribo. Dan juga marshmallow seperti ini. Bisa ditambahkan di olahan susu ya seperti es krim ya. Kalau pernah dengar es krim gelato itu lebih padat gitu ya. Sebenarnya yang membuat dia lebih padat itu kan karena penambahan eh, biasanya anu ya ditambah em, dari buah-buahan gitu ya. Misalnya eh, jus mangga atau buah yang lain gitu ya. Jadi teksturnya lebih lebih kental gitu. Nah, itu bisa ditambahkan gelatin gitu ya supaya lebih kental. Yogurt juga sama, supaya lebih padat, lebih kental itu bisa ditambah gelatin. Hmm. Nah, ini yang saya kembangkan ada ini dulu tahun 2020 namanya masih prebio vitamin ya. Tapi di 2023 saya ganti Previmin gitu ya. Karena kok 2023, 2022 ada proyek yang lain dan ini masih diteruskan. Nah, ini permen jelly yang difortifikasi vitamin, mineral, dan juga prebiotik. Nah, di sini komposisinya menggunakan gelatin halal ya. Kemudian ini bahan baku yang lain ada sirup tinggi fruktosa, kemudian ada sukrosa, ada fruktooligosakarida, ada juga glukomanan. Nah, sebenarnya glukomanan ini bisa menggantikan gelatin ini 100%. Tapi nanti teksturnya akan beda gitu ya. Kalau pakai glukomanan semua, itu mudah, kalau digigit tuh mudah mudah putus gitu ya. Tapi kalau ada gelatin itu kan kayak ada resisten gitu ya, kenyal gitu ya. Kalau yang pernah makan Yupi itu bisa tahu kekenyalannya. Tapi sebenarnya yang paling kenyal itu yang produknya Haribo itu ya, itu kenyal banget. Hmm. Nah, ini dan bahan yang lain. Jadi prebio vitamin ini merupakan permen jelly yang difortifikasi multivitamin, mineral, dan juga prebiotik FOS. Ya. Nah, ide pembuatan permen jelly ini karena program sebelumnya Taburia itu kepatuhannya rendah. Ya tadi entah nggak dihabiskan gitu ya, atau mungkin bosan dan ini perlu inovasi produk baru gitu. Nah, keunggulannya dibanding produk kompetitor permen jelly yang lain. Nah, di sini mengandung multivitamin mineral ya dan gelatinnya halal dan juga ada prebiotiknya gitu. Nah, ini manfaatnya dapat menurunkan defisiensi zat gizi mikro pada anak-anak. Nah, ini sudah dipatenkan ya. Dan tahun 2022 sudah granted. Jadi paten itu statusnya bisa terdaftar atau granted ya. Oh, ini 2021 ya. Jadi ini pendaftarannya 2017 baru dapat paten 2021. Jadi cukup lama ya, hampir 4 tahun. Hmm. Nah, ini tahap proses pengembangannya. Yang pertama dari formulasi ya. Formulasi itu menentukan komposisi bahannya itu apa saja gitu ya. Ini ada HFS itu high fructose syrup ya. Ada sukrosa, asam sitrat, air, gelatin, glukomanan, esen, fos, dan juga tapuria. Nah, ini kalau kita membuat itu kan biasanya ada beberapa formula gitu ya. Nah, dari beberapa formula itu nanti dipilih yang paling bagus. Nah, setelah jadi permen jelly, kita melihat sifat fisik, kimia, sensoris, dan daya terima ya. Sifat fisik yang diuji ada eh, tingkat kekerasan ya, elastisitas dan juga kelengketan.
Kemudian sifat kimia, ini kandungan gizinya, sifat sensorisnya ada warna, rasa, aroma, tekstur ya. Kemudian daya terima. Kalau selanjutnya setelah dapat permen yang bagus kualitasnya, ini kita uji pada subjek anak balita ya. Ini dilakukan di Yogyakarta. Ini usia balitanya 36 sampai 59 bulan. Kemudian diberi taburia di satu kelompok, yang kelompok lain diberi permen jelly yang difortifikasi vitamin mineral dan juga pos tadi selama 30 hari intervensi ya. Nah, ini cara pembuatan jelly ya. Ya mungkin tidak perlu saya detailkan juga. Ini gambar yang dihasilkan ya. Mungkin ini hanya satu contoh ya, karena tidak hanya satu ini. Kebetulan yang saya foto itu yang rasa melon ya. Selain melon ada rasa apa ya, kemarin tuh mangga, anggur gitu. Jadi rasa dan warnanya juga bermacam-macam ya. Ini untuk menghindari kebosanan dari subjek ya, karena dia tiap hari harus makan ini gitu. Nah, ini pengujiannya pada balita ya. Ini total yang menyelesaikan sampai selesai itu ada 42 anak ya, dari sekitar hampir 100 anak yang dilibatkan begitu ya. Ya, ini kalau di uji klinis ini ada tujuannya ya, kenapa ini di, eh, dilakukan di dua PAUD yang berbeda gitu ya. Yang satu ini PAUD Mutiara diberi permen jelly, yang PAUD Al Muthin ini diberi taburia ya. Karena ya namanya anak-anak itu kan suka tukaran ya, suka saling menukar ya. Misalnya, kamu kok dapat ini permen, kok enggak gitu ya. Kan ini bisa jadi saling tuker gitu ya. Nah, supaya tidak terjadi itu, maka dipisah ininya. Apa namanya, lokasi penelitiannya. Ya, kemudian ini eh, di sini besar sampel hanya 18 ya. Jadi kalau di akhir itu yang menyelesaikan studi ada 21 per kelompok, berarti sudah di atas minimal sampel. Nah, ini kriteria inklusi subjeknya, balita usia 36 sampai 59 bulan, sehat ya. Kemudian sudah pernah mengkonsumsi taburia atau suplemen lain. Ini sudah pernah, tapi ketika pas pelaksanaan penelitian itu tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi selain yang kita berikan ini. Gitu ya. Bersedia menjadi subjek, mendapat persetujuan dari orang tua atau wali. Nah, kriteria eksklusinya sakit gizi buruk atau sakit penyakit infeksi ya, atau anak sudah rutin mengkonsumsi suplemen lain sehingga tidak bisa diputus gitu ya. Nah, ini dikeluarkan. Nah, ini hasil penelitiannya. Ini kalau ini karakteristik subjek ya, ada usia, berat badan, tinggi badan, eh, IMT ya, indeks massa tubuh, ini tidak berbeda signifikan. Ini yang berbeda hanya jenis kelamin ya. Jadi antar dua kelompok itu berbeda ya, karena yang satu kebanyakan cowoknya, yang satu kebanyakan ceweknya. Ya ini tidak bisa dihindari ya. Nah, kemudian ini diberikan tadi 30 hari ya atau sebulan. Nah, ini berat badannya naik gitu ya. Nah, kita tidak bisa menyimpulkan peningkatannya ini karena eh, pemberian eh, taburia atau permen jeli saja ya kan. Sebenarnya ini harus ada satu kelompok lagi yang ditambahkan, yaitu kelompok yang tidak dikasih apa-apa. Supaya kita tahu kalau yang tidak dikasih apa-apa itu penambahan berat badannya itu berapa gitu ya.
Jadi ini bisa apa namanya, dijustifikasi bahwa penambahan berat badannya itu karena intervensi. Eh, ya kalau dilihat di sini eh, sekilas sih mungkin yang dikasih taburia ya, yang peningkatannya besar. Tapi apa kita nggak tahu ini, saya tidak mencantumkan signifikansinya ya. Tinggi badan, tinggi badan juga sama ya. Kalau ini ada kelompok kontrol yang tidak dikasih apa-apa, kita juga bisa menjustifikasi ini kenaikan tinggi badannya karena memang karena produk intervensi. Tapi paling tidak dari intervensi yang kita berikan ini eh, ada peningkatan berat badan, tinggi badan, dan juga IMT, indeks massa tubuh. Nah, selain permen jelly yang difortifikasi multivitamin mineral yang sudah diteliti sampai ke uji klinis ini, ada beberapa varian permen jelly yang lainnya. Ini ada permen jelly yang dibuat dari eh, manggis ya. Ini yang saya gunakan sebenarnya dua-duanya ya. Kulitnya dan juga buahnya kan. Pertama saya pikir kalau kalau buahnya enak dimakan, kenapa harus kulitnya gitu ya. Ini mencoba anu ya, kan beberapa tahun yang lalu tuh kulit manggis itu ngetren gitu ya. Sebagai apa bisa dibilang herbal yang apa ya, yang booming gitu ya. Nah, ini saya hanya sekedar membuktikan buahnya bisa dimakan, kenapa harus kulitnya. Tapi ternyata memang dari hasil penelitiannya itu eh, yang kulit manggis itu lebih bagus gitu daripada yang dikasih buahnya gitu ya. Jadi ini permen jelly. Kalau yang di foto ini yang dikasih kulitnya ya, karena warnanya kan jadi agak kecoklatan gitu. Ya, jadi di sini aktivitas antioksidan pada permen jelly yang diberi ekstrak kulit manggis ini lebih tinggi dibanding yang ditambah ekstrak buah manggis gitu ya. Kandungan vitamin C antara 5 sampai 8 miligram per 100 gram. Nah, ini nggak banyak ya, kecil ini. Kemudian yang besar itu fenol ya. Fenol 600 sampai 900 miligram per kilogram. Kemudian flavonoid sekitar 7 sampai 78 miligram per kilogram. Kemudian ada Synbio Gummy Candy. Ya, Synbio itu singkatan dari simbiotik ya. Simbiotik itu gabungan antara prebiotik dan probiotik. Kalau probiotik itu bakteri hidup yang menguntungkan, kalau prebiotik itu karbohidrat yang tidak bisa dicerna ya. Jadi di sini prebiotiknya adalah POS ya, proto-oligosakarida. Probiotik yang digunakan ini adalah Lactobacillus acidophilus dan Bifidobacterium locum gitu ya. Nah, ini manfaatnya produk simbiotik ini dapat memelihara kesehatan saluran cerna. Kemudian produk yang lain, produk minuman dan es krim, ya. Jadi ya, kenapa saya mengembangkan ini namanya simbiotik shake instan ya dengan gelatin sebagai pengental. Ya, sekarang ini orang kan ketika makan atau minum itu sudah mikir ke manfaat kesehatannya ya. Jadi pangan fungsional itu menjadi gaya hidup bagi masyarakat modern ya. Nah, sementara eh, produk-produk yang mengandung probiotik ini mungkin sebagian besar kurang diminati ya karena rasanya asam ya. Seperti contohnya yogurt ya atau mungkin Yakult gitu ya. Mungkin ada beberapa yang tidak mau karena kecut gitu ya, asam. Nah, ini kita membuat milkshake ya, milkshake yang instan yang ditambah dengan simbiotiknya. Nah, supaya eh, milkshake itu kan teksturnya juga kental ya. Jadi ditambah gelatin dan juga glukomanan di sini.
Nah, ini bahannya susu skim, whey powder, gelatin, pemanisnya sukralosa, terus ada prebiotik POS ya. Ini juga pemanis asesulfam. Kemudian anti kempal ada trikalsium fosfat, ada garamnya juga, ada gulanya, ada bubuk coklat ya karena ini dikasih coklat, ada probiotiknya gitu. Dan ini manfaat kesehatannya ya dapat memelihara kesehatan saluran cerna. Ada juga ini penelitiannya juga saya lanjutkan ke eh, apa namanya ke ini kalau nggak salah hanya sampai hewan coba ya. Ini dapat menurunkan gula darah. Tapi probiotiknya sendiri ini yang Lactobacillus acidophilus LA5 ini sudah pernah dipakai untuk uji klinis dan memang bisa menurunkan kadar glukosa darah. Nah, ini publikasinya ya ini yang di tikus ya. Efek milkshake tadi, symbiotic shake pada kadar glukosa darah dan juga profil lipid tikus Wistar yang hiperglikemia. Ya ini kelompok treatmentnya ya. Ini satu kelompok ada sekitar 6 tikus kalau nggak salah. Jadi ada kelompok satu, kelompok kontrol ya ini tikus sehat yang hanya menerima uh, distill water atau aquades. Ini grup 2 uh, tikus hiperglikemi yang dapat distill water ya. Kelompok 3 itu tikus hiperglikemia yang dapat metformin ya. Metformin itu obat untuk penurun glukosa darah. Nah, selanjutnya ada beberapa intervensi ya yang dari simbiotik ya. Ini yang dibedakan adalah jenis bakterinya, ada Lactobacillus acidophilus LA5, ada yang pakai Bifidobacterium lactis BP12, prebiotiknya ada yang pakai POS, ada yang pakai inulin gitu ya. Sini ada yang campuran. Nah, ini kesimpulannya belum saya baca. Nah, kesimpulan dari sek tadi, simbiotik sek dengan probiotik yang bervariasi ya, ada LA5, ada BB12 selama 4 minggu dapat menjaga kadar glukosa darah dan profil lipid tikus yang hiperglikemik gitu ya. Jadi ini efeknya belum begitu kelihatan ya. Ini tapi paling enggak profil lipidnya tidak naik. Kan kita tahu kalau penyandang diabetes mellitus mengalami komplikasi. Nah, selanjutnya adalah pengembangan es krim dengan penambahan berbagai jenis gelatin sebagai penstabil ya. Ini apa? Produksi es krimnya itu menggunakan gelatin dari kerbau, sapi dan juga ikan ya. Terus ini yang diuji sifat fisik operan, daya leleh, viskositas. Ini sifat kimianya, kandungan gizinya. Kemudian ini sifat sensorisnya. Nah, ini langsung kesimpulannya penstabil dari ketiga jenis gelatin ini tidak memengaruhi operan. Operan itu pengembangan ya. Kan kalau misalnya kita bikin es krim, bahan bakunya itu 1 liter. Nah, ketika diaduk, dibekukan itu biasanya kan hasilnya lebih dari 100% ya. Yang tadinya 1 liter mungkin jadi 1,2 liter atau berapa. Nah, itu operan. Kalau daya leleh es krim tuh, kalau kita makan es krim di mulut itu kan terus leleh itu ya. Beda dengan es batu. Es batu kalau kita makan gitu kan nggak langsung leleh. Nah, semakin cepat daya lelehnya di mulut itu semakin bagus. Ini tidak berpengaruh ya, tapi viskositas yang berpengaruh ya. Karena gelatin itu tadi kan es krimnya jadi semakin kental gitu. Eh, Penstabil dari 3 jenis gelatin ini tidak memengaruhi kadar abu, protein, lemak, karbohidrat. Namun
mempengaruhi kadar es krim. Ya, ini karena yang diberikan tidak banyak ya, jadi tidak begitu berpengaruh. Demikian juga dengan organoleptik es krimnya juga tidak berpengaruh. Nah, ini penjelasan terkait eh, apa penambahan gelatin pada es krim ya. Intinya hampir sama dengan yang sebelah kiri ini. Kemudian ini high fiber gummy candy ya. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa gelatin itu bisa digantikan dengan polisakarida ya. Ini bisa karagenan, bisa glukomanan. Jadi ini kita tahu tadi di depan permen jelly itu pada pakai apa namanya? Pada pakai gelatin. Nah, ini ternyata bisa dibuat dari bahan non gelatin. Jadi ini tanda kutip gelatin nabati gitu ya. Nah, ini eh, apa namanya? Karagenan dan glukomanan ini kan merupakan serat ya. Nah, serat terus di sini juga ditambahkan fos atau fruktooligosakarida ya. Keunggulan permen ini gambarnya seperti ini. Jadi kalau kita makan permen itu kan identik dengan produk yang tinggi gula. Nah, kita buat permen yang bebas gula gitu ya. Kalorinya rendah sehingga nggak bikin obesitas gitu ya. Atau nggak bikin karies gigi ya. Nah, itu kenapa kita mengembangkan permen ini ya. Jadi produk ini dapat mencegah beberapa dampak yang ditimbulkan akibat konsumsi permen yang berlebihan seperti karies gigi dan juga obesitas ya. Karena ini pemanisnya menggunakan sorbitol ya. Sorbitol itu gula alkohol yang dia kalorinya lebih rendah gitu. Terus berikutnya ada juga riset terkait minuman kolagen untuk imunitas ya. Nah, ini judul risetnya, penelitinya semua dari FKKMK ya ini, mahasiswa gizi. Nah, latar belakangnya ya, eh, kalau kita lihat di pasaran ya, kalau suka buka-buka Shopee atau Tokopedia gitu ya. Nah, ini kita bisa tahu bahwa banyak sekali produk minuman kolagen yang dijual di sana dan harganya sangat mahal ya, ratusan ribu. Kalau hanya beli satu saset gitu ya, sekali minum itu memang murah. Tapi kalau satu kemasan itu harganya sampai ratusan ribu ya. Nah, kemudian pada saat COVID kemarin, ini yang banyak dikonsumsi ya, sub subarasi ini ya. Termasuk saya juga ya. Pas COVID saya juga kena COVID. Terus ya karena nggak mau makan gitu ya, susah makan karena ya macam-macam lah. Nah, ini saya juga beli ini, harganya 1,2 atau 1,5 juta. Isinya berapa ya saya lupa. Tapi saya cuma minum satu saset gitu ya, satu kemasan. Terus nggak saya sisanya nggak saya minum gitu ya, karena rasanya nggak enak. Bagi saya nggak enak, nggak tahu bagi orang Jepang ya, karena ini produk asli Jepang ya. Jadi ya itu udah berapa juta dibuang. Tapi sampai sekarang masih ada sih, tapi sudah expired. Nggak saya buang, nggak saya minum juga. Nah, itu mungkin sedikit cerita ya bahwa kalau kita bikin produk pangan fungsional tuh harus yang enak ya supaya eh, disukai konsumen gitu ya. Jangan sampai ya itu tuh sudah terlanjur beli tapi ternyata kok nggak enak. Nah, di sini salah satu bahan bakunya adalah fish collagen ya. Nah, kalau yang sekarang ngetren mungkin mengandung DNA salmon gitu ya. Nah, itu eh, bisa jadi kolagennya dari ikan salmon juga bisa ya. Jadi tidak kalau kolagen di breakdown ini kan nanti bisa jadi DNA kan. Sama-sama
termasuk golongan protein kan. Nah, di penelitian ini metode penelitiannya ini bahannya ada kolagen ikan, ada prebiotik, vitamin C, maltodextrin, kemudian ada bahan tambahan pangan atau BTP itu berupa perisa dan anti kempal ya. Tahapan penelitiannya formulasi dan pengujian sifat sensoris, pengujian sifat kimia, ini kandungan gizinya, pengujian proliferasi splenosit in vitro ini untuk menguji ke arah imunitasnya tadi ya. Nah ini apa varian yang dikembangkan itu berdasarkan perisanya ya, ada perisa jahe, kayu manis, green tea, mangga, stroberi ya. Ini kita agak out of the box ya. Jadi kalau yang dijual di pasaran itu biasanya perisanya buah gitu ya. Nah ini kita coba menambahkan perisa yang lainnya. Jahe kayu manis ini kan lebih disukai yang sudah berumur gitu ya. Green tea itu karena lagi ngetren ya saat itu. Nah ternyata dari uh, uji kesukaan ini yang paling disukai yang green tea malahan ya, skornya paling tinggi. Ya green tea yang ini ya. Jadi ini meskipun ada perisa macam-macam, tapi ini kenampakannya masih bening gitu ya. Terus ini terkait pengujian kapasitas proliferasi limfosit ya. Ini eh, salah satu organ yang menghasilkan sel-sel imun itu kan spleen ya atau limpa. Nah, ini kita pakai splenosit ya. Jadi limfosit yang diisolasi dari limpa. Nah, ini kalau dari hasil penelitian ini eh, apa semakin tinggi konsentrasi itu eh, kapasitas proliferasinya tidak semakin naik ya. Justru mungkin di konsentrasi yang tertinggi itu malah proliferasinya lebih sedikit dibanding yang konsentrasi yang rendah. Ya, ini karena mungkin kalau terlalu pekat itu juga bisa menyebabkan selnya mati gitu ya, sel limfositnya mati. Nah, itu sekilas eh, cerita ya, sharing hasil penelitian saya ya. Eh, ya ini karena yang mengambil kuliah backgroundnya macam-macam, jadi mungkin harapannya apa semua bisa memahami yang saya sampaikan ya, meskipun tidak terlalu mendalam juga. Ya, untuk PPT-nya saya lupa sudah saya upload di Elo atau belum ya, tapi mungkin saya kirimkan juga di sini ya. Eh, saya kirim lewat chat ya untuk PPT-nya. Ya, ada pertanyaan mungkin? Nah, hmm, saya lagi ya, masih ketemu saya lagi satu kali, yaitu PPT-nya sudah ada di chat ya, bisa di-download dari situ, atau kalau di Elok sudah ada juga bisa dari Elok. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Selamat menyiapkan Ibu, buka puasa bagi berpuasa. Ibu, mohon Ya, maaf Ibu, tadi ada. laptop saya lowbat, nggak sempat record absen Bu. Oh iya, Eh, tadi siapa ya yang share absen? Mungkin bisa di share kembali. Tadi Mbak, ya, ya silahkan yang belum ngisi presensi bisa ngisi. Kalau nggak Baik, salah, yang ikut itu 61 atau 60 berapa ya? 61 ya. Ini baru itu 56 yang ngisi presensi.
Nah, 3 orang lagi, siapa yang belum? Kita sudah tuh. Ya, ya kalau yang kadang ada yang nggak bisa ya, misalnya nggak bisa presensi, mungkin ini di screenshot membuktikan kehadiran gitu ya. Terus nanti yang merekap saya nggak tahu ya, apa Bu Marlin atau bukan, nanti eh, bisa disampaikan ke beliau gitu. Ya, mungkin begitu ya. Eh, ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan kuliah sore ini ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ibu. Ibu.